Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Mari sore hari ini tidak ada dari kita yang berdiam diri, bawa hati kita, bawa cinta kita kepada Tuhan. Nyatakan bahwa hanya Dialah satu-satunya pribadi yang kita rindukan sore hari ini. Dialah satu-satunya pribadi yang kita ingini sore hari ini, tidak ada yang lain selain Yesus. Sebab kami tahu dan kami percaya apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, apapun musim hidup kami, Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, adalah Tuhan yang selalu melindungi setiap kami, Tuhan yang menyertai kami. Ini setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan, yang datang dengan hati kami
berseru, kami mau terus berkata, Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan Yesus yang terbaik dalam hidup kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang lebih meriah buat Tuhan. Dan saya udah kita bangkit berdiri, angkat tangan menyatakan, ikuti-Ku dengan sayang-Mu. Ini iman kami kepadamu Tuhan, bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari apapun yang kami alami, dari apapun yang kami hadapi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang
kami andalkan selain Engkau Yesus. Kebaikan Tuhan pada kami semua sehingga hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kiranya Engkau mau sucikan hati pikiran kami supaya kami memberikan waktu-waktu kami kepada Tuhan. Engkau lah yang menjadikan alam semesta. Firman-Mu yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Hari ini firman-Mu akan menjadikan kami sesuatu yang baru. Memberikan kepada kami hikmat pengertian. Memberikan kekuatan dan kemampuan. Tuhan, kiranya Engkau urapi kami supaya setiap hari di mana kami boleh tinggal di bumi ini, kami boleh menjadi pelita, menjadi terang, supaya Tuhan kami boleh menjadi garam yang menggarami seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menceritakan sebuah kisah. Ketika saya melayani di sebuah gereja, itu pada tahun 2002 sebelum gereja ini dibuka. Yaitu gereja ini dibuka tahun 2006. Ketika saya melayani di gereja-gereja, termasuk ada satu gereja cukup berkembang. Saat itu malamnya Tuhan memberikan kepada saya satu penglihatan. Ada sebuah buku yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Dan ketika saya lihat buku itu saya terkejut. Karena Tuhan cuma memberikan buku itu saudara. Saya cuma lihat suruh baca. Ternyata judul daripada buku itu adalah nama gereja tersebut. Dan kebetulan saya kenal. Jadi saya buka langsung saudara. Ternyata perhalaman-perhalaman itu ada yang namanya macam-macam. Contohnya mungkin doa, pujian, mungkin ini terlalu banyak sekali. Ketika saya lihat itu terlalu banyak yang kosong. Ada bagian-bagian tertentu hampir penuh. Tetapi sebagian besar kosong, hanya sedikit-sedikit aja. Tuhan terus kasih tahu ke gereja itu. Jadi buka gereja maksudnya bukan hanya sekedar gedungnya megah, bagaimana dengan orangnya? Apakah punya hati yang luhur? Bukan juga sekedar alat musiknya mahal gitu loh. Apakah hatinya itu sungguh-sungguh memuji Tuhan? Jangan-jangan cuma mengandalkan itu. Jangan cuma bicara tentang uang. Bukankah Tuhan itu lebih daripada uang? Gitu loh. Sehingga banyak orang mengandalkan uang di dalam pelayanan. Lupa untuk mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan. Tuhan kasih contoh begitu banyak. Bukankah aku melihat seorang janda yang miskin itu memberi sedikit saja dari kemiskinannya. Tapi Tuhan menganggap itu yang terbaik. Jadi Tuhan tidak melihat saudara soal uang-uang kita, tetapi bagaimana hati kita. Dan saat itu saya bicara dengan pendeta tersebut. Dan apa yang terjadi kemudian Tuhan suruh saya buka gereja 4-5 tahun kemudian. Saya ingat apa yang Tuhan pernah berikan saya kepada banyak pendeta-pendeta untuk saya sampaikan. Itu saya simpan semua.
Dan itu juga harus saya praktekkan di dalam gereja ini. Jadi gereja ini saudara bukan bicara masalah hanya kuat di kaum muda. Tapi di keluarga, di orang tua, tidak dihiraukan. Tidak boleh. Jangan kita bicara tentang orang pengusaha semua. Supaya gerejanya kaya. Tetapi tidak ada orang-orang biasa. Tidak boleh juga. Jadi semua harus ada susunannya yang bagus. Dari situlah kemudian saya membuat gereja ini begitu banyak Tuhan kasih nama, Tuhan kasih susunan, saya bikin macam-macam. Saya tidak bisa cerita terlalu banyak saudara. Tapi akhirnya saya pelan-pelan membentuk ini sampai tahun ke-17 dan 18 ini. Saya 8 tahun lalu sudah bicara, tolong bikin lagu. Bikin lagu. Kepada keponakan saya yang memang suka nyanyi. Kumpulannya memang artis-artis ya. Suaranya cukup bagus. Nah, dia dulu di Taiwan saudara. Nah, tapi dia terus yang bikin. Pertama bikin cuma 1-2 saja. Setelah itu dia mau bikin-bikin. Saya sudah bikin manajernya untuk Jakarta. Gak bikin-bikin. Ya akhirnya tahun lalu sudah. Akhirnya saya datang sama dia. Sudah kalau gitu ya saya yang buat. Saya tidak punya talenta untuk main musik. Tapi saya pernah WL juga. Saya tidak bisa drum dulu. Tapi karena gereja kaum muda gak ada pemain drum. Jadi saya mau belajar seadanya. Yang penting tidak sampai salah. Kalau nggak ada gitar, saya main gitar. Tapi selalu saudara dikasih chordnya dulu gitu loh. Dan lagunya saya tahu. Karena saya tidak bisa, feelingnya tidak kuat. Nah, jadi seperti itu. Kalau piano or keyboard saya nggak bisa total. Nah kemudian ya saya bilang Tuhan kalau saya buat lagu ini gimana caranya. Saudara. Saya tuh saudara berdoa terus. Liriknya kata Tuhan tidak boleh sembarangan. Membuat cuma orang sedih, menangis. Itu berarti juga liriknya lagu Mandarin. Lagu Mandarin walaupun kita nggak ngerti artinya. Kita bisa keluar air mata sendiri. Jadi bikin liriknya itu yang bagus tapi yang mengandung pengajaran. Supaya ketika orang itu menyanyi timbul iman, timbul kekuatan. Contohnya Roh Kudus penghibur dan penolong. Ku tak takut saudara. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, saya nyanyi lagu itu. Gitu loh. Bahkan kita tahu bahwa susah kita akan diganti menjadi sukacita. Bahwa kita tidak pernah sendiri. Terus kadang-kadang saya nyanyi itu timbul kekuatan. Tapi intinya di situ saudara. Jadi teman-teman semua, saya mulai bikin lirik-lirik tidak mudah juga. Khotbah memang bagus bisa ini itu. Tapi kalau lirik itu sedikit tapi mengandung makna yang besar. Kadang-kadang saya lihat contoh-contoh dan Tuhan ajari saya. Ya liriknya model begini sampai saya berdoa begini. Tuhan gak usah repot-repot lah. Kirimkan lagunya dari surga saja gitu. Supaya kita gak capek-capek begitu. Tapi Tuhan tidak mau memberikan kepada kita harus punya prestasi. Amin. Tuhan akan membantu kita di belakang. Tuhan akan mendorong, memberikan hikmat kepada kita. Tapi kita harus berupaya. Walaupun saya tidak punya talent di situ. Oleh karena itu, saudara kemudian kita bikin. Saya ketemu sama si A, si B. Liriknya sudah ada, lagunya. Lagunya dikasih ke saya, gak enak. Loh Pak Fengki kok tahu gak enak? Alasan saya WL. Saya pernah WL jadi gak cocok. Kalau saya jadi WL gak cocok ini. Ini enak enggak? Saya pengkhotbah. Lagumu tuh kurang masuk gitu loh. Gitu. Dan apalagi ini. Jadi mereka tuh ngamuk. Jadi mereka kalau bikin lagu tuh sampai 10 kali. Saya ralat-ralat terus. Ganti terus. Sampai akhirnya mereka duduk bersama-sama dengan saya 3 jam. Dia nyanyi ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Saudara. Jadi akhirnya sampai hari ini kita punya lagu 7 lagu. Bahkan mungkin ditambah yang lama 9 lagu. Jadi saudara, dan ini sekarang ada 5 lagu lagi kita siapkan semua. Tidak mudah, tapi itulah. Dari saya bukan seorang yang ahli di situ. Tapi Tuhan ajarkan kepada saya begini. Jikalau seorang punya satu talenta. Dan talenta itu tidak dikembangkan dengan baik. Maka talenta itu akan diambil, diberikan kepada yang lain. Saya dulunya mungkin punya satu talenta.
Tapi saya kerjakan talenta itu dengan baik terus. Dengan setia, tekun. Akhirnya yang talenta orang lain gak bikin diberikan kepada saya. Sehingga saya punya 2 talenta. Saya kerjakan keras terus. Mungkin ada orang yang punya talenta dan dikerjakan. Akhirnya diberikan kepada orang yang mengerjakannya. Jadi ingat tanggung jawab kita hari ini. Masing-masing orang minimal punya 1 talenta. Jikalau kita tidak mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak punya prestasi di dalamnya, talenta itu akan diambil. Jadi kita tidak katakan, aku malas di gereja, aku sekarang tidak pelayanan, aku sekarang tidak doa, aku tersinggung, aku sakit hati. Itu alasan, padahal talenta itu sudah diambil dari Tuhan. Sehingga dia punya alasan seperti itu. Tapi kalau talenta itu dia diambil, pasti dia punya kemampuan, mau lagi. Jadi hari ini jangan ada teman-teman punya alasan. Kalau punya alasan berarti talentamu sudah diambil. Justru pertahankan talenta itu. Kembangkan yang baik. Mungkin cuma hanya sekedar doa. Mungkin hanya sekedar datang di gereja nulis firman Allah. Atau datang di gereja kita mulai ini dan itu. Kita harus lakukan itu dengan baik. Kita lihat dulu firman Tuhan. Firman karir dan prestasi. Banyak orang punya karir, tapi tidak pernah punya prestasi. Mungkin saya sebagai seorang, saudara, karir saya sebagai mungkin seniman, tapi tidak ada prestasi. Hanya disebut seniman, tapi tidak punya prestasi. Kalau kita punya karir harus punya prestasi. Dan kalau prestasi itu tidak lebih daripada firman Allah. Karena firman Allah itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman Allah itu create, bisa membentuk, menciptakan. Coba kita lihat banyak hal. Plagiat-plagiat begitu banyak sekali. Contoh-contoh plagiat, apa yang kita katakan, tidak lama orang juga bisa ambil. Kenapa? Loh, itu kok bagus. Dia cuplik aja. Apalagi sekarang di zaman YouTube. Nggak bisa khotbah. Dengar aja 10 pendeta. Ambil poin-poinnya. Kelihatannya sudah bagus, gak usah belajar firman. Tapi kita kan ada karir, tapi gak ada prestasi itu. Loh, kelihatannya dipuji orang. Itu bukan. Prestasi di hadapan Allah berbeda. Tuhan akan membangkitkan kita. Saudara, kita gak boleh ambil seperti hal itu. Plagiat itu tidak boleh ada. Karena Tuhan itu sumber. Jadikan Tuhan itu sumber dalam hidupmu. Amin. Kalau sumber itu akan keluar terus, yakinlah. Dan kita mampu, anak muda. Tapi kalau kita sudah mulai belajar plagiat ini itu, berarti kita tidak mengakui dia sebagai sumber dalam hidup kita. Maka tidak akan mengalir hal-hal yang hebat dalam hidup kita. Kita lihat dulu firman Tuhan, kita bagi 3 aja khotbah, 3 poin aja. Yaitu Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini sudah tawaran Tuhan. Siapa yang di dalam dunia ini tidak punya masalah? Tuhan begitu baik, dia mengundang kita yang punya masalah. Yang gagal, persoalan, masalah, sakit penyakit, problem, jalan buntu, masa depan gelap, Tuhan tawarkan. Berarti kita punya kesempatan. Katakan kesempatan dulu. Ngomong kesempatan aja jadi kesempitan ini. Sekali lagi 1, 2, 3. Nah, mudah aja gak semangat apalagi Tuhan nanti berbahaya. Kesempatan. Jadi jangan pernah merasa kita nggak mampu. Gitu loh. Jangan merasa jalan itu buntu. Jangan pernah putus asa. Ingat, Tuhan itu mengundang orang-orang seperti itu. Jadi kalau kita punya karir tapi tidak punya prestasi, hari ini Tuhan undang. Supaya setiap orang di tempat ini punya prestasi. Di hadapan Tuhan khususnya. Kita lihat terus ayatnya. Pikulah kuk yang kupasang, inilah tanggung jawab. Inilah karir dan prestasi itu sendiri.
Dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya bagi 3 hal ini sederhana saja. Siapa di antara kita nggak mau punya prestasi? Karir pasti punya semua. Saya tanya satu teman, bagaimana kamu? Oh, saya ngambil ini. Oh, kenapa? Saya senang, jobnya ini bagus. Contohnya bagian apa? Saya tidak tahu. Di sini ada begitu banyak bagian-bagian. Saya tahu, saudara. Nah, itu kan masing-masing punya karir. Gitu loh. Tapi kalau karir kita macet, gak ada prestasinya. Datang kepada Tuhan. Jangan dodok-dodok, cari Tuhan, doa. Saya bikin lagu itu gak gampang. Apalagi sekarang 5 lagu baru. Belum urusan khotbah, belum urusan ini, belum urusan itu terlalu banyak yang diurus. Sehingga saya pikir, saya mesti ngurus lirik sama lagu minggu ini. Saya mesti bikin buku dalam minggu ini. Dalam minggu ini saya juga mesti bikin namanya sekolah estetik extension S1. Dan nanti bulan depan Agustus S2 extension. Saya ngajar sendiri. Belum yang lain-lain seperti khotbah, ngasih materi ini itu. Tapi saya percaya karena ada Tuhan. Amin. Talenta saya terus dikembangkan. Maka dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Belajar kepadaku, pikulah kuk yang kupasang. Artinya bukan sekedar karir. Aku punya karir, umpama mau jadi apa, saudara? Pesulap mungkin. Mau jadi apa lagi? Mau jadi pilot. Mau jadi apa kita nggak tahu, teman-teman. Tapi harus punya prestasi yang bagus. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku punya ini. Bagaimana? Aku ingin yang terbaik. Bukan supaya aku dapat uang. Terbaik bukan dikagumi orang. Terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin dulu. Itu penting sekali. Banyak orang, aku Tuhan punya karir ini. Berikan prestasi. Supaya aku kaya. Supaya teman-temanku, wah, kagum. Tuhan tidak kagum. Karena Tuhan yang ngasih. Bikin Tuhan yang kagum. Amin. Ada beberapa anak muda datang ke saya. Dari BES ini. Gimana pelayanan? Karir dulu. Oh ya, karir. Sampai kapan? Ya karir. Kalau karirmu gak prestasi, kamu gak akan pelayanan terus. Ngomong karir terus. Kamu sudah punya karir. Bagaimana kamu harus prestasi? Nah ya ini terus. Bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan. Amin. Karena dia menawarkan kita, mengundang kita. Anak muda itu langsung ikut pelayanan sampai hari ini. Dan dia mendengar suara Tuhan luar biasa. Dia diberikan hikmat luar biasa. Sehingga teman-temannya heran. Kok bisa seperti ini dia? Sesuatu yang sukar kok bisa dikerjakan. Ke depan yang orang gak tahu dia bisa dapat. Seperti Daniel. Karena dekat Tuhan. Jadi bukan sekedar karir terus cuma datang gereja ditinggal sampai malam-malam kerja terus, saudara. Sakit. Ada satu gembala kita dari Jambi. Namanya Pak Johan. Direktur bank. Sekarang terbaring sakit di rumah sakit. Dia karir terus. Gitu. Akhirnya toh sakit juga. Tapi saya bilang ya, untungnya kamu pelayan Tuhan. Sehingga Tuhan tetap jagai kamu. Prestasimu tetap naik. Gitu. Kalau hanya sekedar karir, maaf. Itu hanya sekedar cuma hidup. Paham ya? Saya mau kerja di sini, Pak. Di gereja ngapain saya di gereja? Saya di sini enak, mama saudara mau kerja di mana nih? Di pemerintahan, ya enak lah. Keluar masuk, kadang-kadang libur, dapat sekian juta, ya enak. Itu terus, gak ada apa-apa. Gak ada prestasi. Hidup monoton. Gereja pun jadi monoton. Gitu loh. Harus dikembangkan semuanya. Amin. Saya bikin lagu, saya bicara lagu. Saya ngomong termasuk artis-artis yang itu datang.
saya akan kenal. Oh ini bagus, itu artis terkenal. Suka bikin lagu, sangat terkenal dia. Lagu apa saja dia kalau bikin cepat. Kasih saya begini. Saya bilang, maaf kurang enak ini. Terus agak ngamuk dia. Dia kasih lagi kedua, kurang cocok. Akhirnya makan. Saya undang makan. Duduk sama saya. Ini gini kenapa Pak Fengi? Coba kamu nyanyikan. Dia kan pintar do re mi nya. Nah di sini loh kurang naik. Oh kurang naik. Kenapa? Kurang ini. Nah ini tekanannya kurang turun sedikit. Oh kalau gitu saya rubah ini. Dalam 1 jam jadi. Gitu loh. Akhirnya orang itu ngomong gitu loh. Ya bicara sama temannya, saya nggak perlu ngomong itu sama teman-temannya. Kenapa? Saya nggak punya kelebihan. Kelebihan saya itu cuma mengandalkan Tuhan. Saya cuma mau prestasi. Tuhan kalau saya melayani harus prestasi. Terus dia tanya gini, standarnya apa sih Pak Fengi? Kan artis saya suruh nyanyi tuh. Dia mau lagu saya. Oh ya saya mau. Banyak sudah artis semua. Sudah ada beberapa artis mau lagu saya. Saya bilang begini, nggak bisa. Pak ini sudah bagus. Nggak bisa. Terus saya ngomong sama teman-teman. Ya mungkin dia dengar. Maaf ya, bagi kamu kan kamu artis. Kamu kan cuma nyanyi. Enak gak enak, yang penting kamu nongol. Bagi saya tidak bisa. Lagu itu minimal nilainya kalau sekolah itu minimal 8. Baru boleh keluar. Yang nilai siapa? Ya saya sendirilah. Kalau yang nilai kamu keluar terus. Kamu keluar, kamu muncul. Saya kan gak pernah keluar. Betul gak saudara? Yang muncul bintang kecil. Orang tahu semua dia. Gitu loh. Enak gak pusing. Tetapi saya kan gak bisa. Dia nyanyi enak pasti orang bilang gini. Loh lagunya siapa yang buat? Liriknya kok bagus. Nah akhirnya mau lari ke kita dong. Gereja. Jadi saya harus punya nilai 8. Jadi ketika saya dengar gini. Sudah selesai naik 8 ini. Tapi tetap saya rubah lagi. Loh kenapa Pak? Nilai 8 baru sekarang kita otak-atik lagi. Saya otak-atik liriknya kepanjangan dikit, potong dikit, kurang apa. Terus contohnya apa? Contohnya, saya kasih contoh. Saya ambil contoh tokoh Abraham. Abraham itu, dia yakin Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Sehingga ketika dia disuruh untuk mengorbankan Ishak, dia berani langsung. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia sanggup membangkitkan kalau dia suruh. Sehingga dia tidak berlambat-lambat sampai malaikat berkata tahan. Gitu. Itu luar biasa Abraham. Gitu. Dan dia terlalu percaya dengan Tuhan. Dan ketika dia menanti anak itu, Tuhan janji kamu akan punya anak. Kan punya anak. Ini kita bicara prestasi kan. Punya anak, apa yang terjadi? Nggak terjadi terus. Gitu. Jadi setiap hari dia menanti janji Tuhan. Amin. Setiap hari tunggu kok nggak ada. Tunggu kok nggak ada. Tunggu nggak ada. 30 tahun lebih. Baru sampai umur 100. Dan istrinya umur 90 tahun baru punya anak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak pernah gagal. Setiap hari ku nanti janjimu. Dan ku tidak lelah menunggu jawabmu. Tidak boleh lelah. Walaupun 5 tahun saudara. Dia menunggu 30 tahun. Bahkan dia lihat istrinya sudah tidak mungkin. Kalau bahasa tebu. Saudara tahu tebu? Yang tebu itu loh. Kalau tebu rusak namanya tebu apa? Bahasa Jawanya apa? Nggak tahu ya? Yang di sini tinggal Surabaya nggak tahu semua ya? Wah berarti nggak tahu lagu. Mesti tanya sama mama papa dulu. Kalau tebunya rusak namanya apa itu? Bongkeng, saudara. Baru tahu nanti tanya itu. Jadi kalau dulu kita marahin orang-orang, bongkeng kamu tebu. Jadi kalau tebu bongkeng itu maksudnya tebunya itu sudah berakar, sudah nggak bisa apa-apa, hitam, nggak bisa dimakan. Kayak orang rusak gitu loh. Nah ini saudara kita harus lakukan seperti itu. Dalam kehidupan kita terus saya bikin itu. Kita harus punya prestasi, tidak boleh tidak. Amin. Kita mesti kuat. Setiap hari nunggu, oh gak dikasih. Setiap hari nunggu gak dikasih. Setiap hari nunggu gak dikasih. Gak dikasih.
2-3 tahun, 17 tahun di gereja. Saya tetap kembangkan gereja, tetap bikin lagu. Mungkin belum sampai puncaknya, saya tetap kerja terus. 17 tahun, amin. Itulah yang membuat saya menjadikan inspirasi. Ku tidak lelah menunggu jawabmu. Katakan amin dulu. Tidak boleh gampang menyerah, prestasi harus ada. Akhirnya dengan kasih Tuhan, Abraham diangkat naik. Di tengah kesulitannya, kuasa Tuhan yang melindungi dia. Dia berlindung terus. Dan karena dia hidup di dalam kekudusan firman Allah, dia menang. Amin. Sehingga itulah inspirasi dari lagu itu. Salah satu contoh. Dan berjalan dengan dia. Gitu loh. Kita akan sampai ke tempat tujuan. Katakan amin dulu. Tanpa Tuhan tidak mungkin kita sampai tujuan. Ini saya kasih contoh ketika saya kesulitan bikin lagu itu seperti itu. Sulit bagi saya. Hal itu yang baru. Apalagi sekarang dikasih 5 lagu. Oke, saya bikinkan semuanya. Nadanya Pak, nada ini, nada ini, nada ini. Loh kenapa? Jangan sama dengan orang lain, jangan niru orang lain, jangan kita plagiat. Kita harus tahu bahwa kita harus leader. Amin. Walaupun sedikit, walaupun tidak banyak, kita harus tetap leader. Karena Tuhan berkata kepada kita, bukan ekor tapi kepala. Itu prinsip yang harus kita pegang. Prestasi. Amin. Hal kedua, kita lihat. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hal kedua itu saudara prestasi. Kalau tidak disertai karakter dan mental atau etika, prestasi itu tidak ada gunanya. Banyak orang prestasi. Saul itu punya prestasi juga. Ketika dia membantu karena ini mau diserang, dia menolong, dia berperang, dia menang. Dia punya prestasi luar biasa. Tapi dia tidak punya karakter mental yang bagus. Suatu hari dalam peperangan dengan Amalek, gitu loh. Tuhan katakan sikat semuanya. Dia pilih yang semua dibunuh, tapi yang gemuk-gemuk disimpan semuanya. Tujuannya dia, loh ini gemuk jangan dibunuh lah, diserahkan ke Tuhan aja. Loh Tuhan suruh buang semua. Loh tapi ini gemuk untuk Tuhan, ini tambun. Tuhan marah. Kamu lebih mendengarkan perintahku, atau kamu cuma ingin mempersembahkan sesuatu kepadaku? Amin. Kalau kamu ingin mempersembahkan hartamu, tapi kamu tidak mau mendengar firmanku, tidak ada gunanya. Amin. Kamu mau melayani Tuhan terus, tapi tidak mau mendengarkan firman-Nya, tidak mau mendengar perintahnya, tidak ada gunanya. Akhirnya saudara lihat, Samuel datang dan akhirnya dia ditolak jadi raja. Karena ketidaktaatan dia. Jadi di sini kita perlu punya karakter Kristus dalam hidup kita. Prestasi itu sudah mungkin Tuhan berikan kepada kita karena ketekunan kita. Tapi kalau kita nggak punya karakter, minimal setia dan taat. Amin. Tuhan katakan rendah hati, lemah lembut itu bagus. Kalau kamu tidak rendah hati tidak bagus. Lemah lembut itu pasti tercatat. Tetapi Tuhan juga bicara kita harus tetap setia dan tetap taat. Gitu loh. Itu perlu sekali teman-teman. Jadi siapapun juga saat ini yang sedang meniti karir, jangan cuma sekedar kerja. Jangan cuma hanya datang kerja biasa. Berdoa sama Tuhan. Amin. Di gereja Tuhan aku diajarin. Bukan karir tapi harus prestasi. Sebab itu aku nempelkan hidupku kepadamu. Beri aku hikmat. Aku siap setiap hari menanti janjimu untuk mengangkat aku prestasinya. Tapi mentalku, karakterku harus tetap bagus. Jangan waktu diangkat kita jadi Saul. Yang itu yang kedua kita bicara tentang, saudara, karakter itu penting sekali. Hal ketiga, spirit. Mungkin karakter kita bagus, prestasi kita bagus. Tapi kalau rohani kita tidak juga punya prestasi,
saudara. Berarti kita cuma duniawi. Kita hanya memperalat Tuhan. Gitu. Tuhan, berikan aku prestasi dalam bidangku. Gitu. Ketemu orang rendah hati di gereja, tapi rohaninya gak tumbuh. Jangan. Kenapa? Berarti kita ini cuma memperalat Tuhan. Artinya aku percaya sama Tuhan, aku tekun berdoa, aku menanti janjimu hanya supaya engkau angkat aku di dalam dunia sekuler. Rohani gak perlu, salah itu. Kalau dunia sekuler saudara berhasil, tapi kalau rohani gak berhasil, tidak ada gunanya. Semua itu akan berakhir. Semua itu akan berakhir. Orang saudara lihat kerja keras, tentara lah, polisi. Wah, disuruh sana, mau suruh sini, mau perang, mau sampai mau mati, mau hanya cuma mengejar saudara melatih bintang. Betul nggak? Begitu dapat bintang sudah umur 50 lebih. Mau minta dua umur 50 lebih. 3 saudara sudah hampir pensiun. Terakhir kali sudah pensiun, jenderal, pangkatnya apa, sudah jalannya pelan-pelan, saudara. Sudah nggak punya apa-apa, nggak punya power. Seumur hidup cuma mengejar seperti itu. Nggak salah, prestasinya bagus, bintang. Gitu loh. Nggak salah toh. Tetapi di Tuhan nggak ada apa-apa dia. Gitu. Akhirnya waktu saya itu nganggur diam. Ada satu teman saya ini. Dia ada pangkat dari angkatan juga. Sebelum dia pensiun, dia bilang, Pak saya mau pensiun. Saya pegang komandan. Di kesatuan saya tidak ada rohani. Ayo kita bangun gereja. Ayo pelayanan di situ. Kenapa? Saya bakal pensiun. Hidup saya sudah terlalu lama mengabdi. Saya berjuang luar biasa. Tapi untuk Tuhan cuma saya datang minggu, kadang nggak datang. Sekarang tahu saya sadar hari ini. Gitu loh. Saya sadar hari ini. Mumpung saya punya kesempatan. Ayo. Bangunlah gereja. Di kesatuannya. Di kesatuan itu. Dia sebagai komandan. Sekarang dia jadi penginjil. Kenapa? Sudah pensiun. Sudah gak bisa tugas lagi. Akhirnya jadi penginjil. Bukan salah. Tapi maksud kita, jangan cuma hanya ngejar karir dunia sekuler. Tapi spirit itu penting sekali. Spirit itu kalau kita bicara spirit itu, ada 3 hal. Pertama spirit itu, bicara itu spirit secara umum itu semangat. Paham ya? Secara umum. Wah ini gak ada spiritnya ini, berarti gak ada semangat, gak ada apinya. Bayangkan kalau kita kerja, kalau kita melayani, cuma cool aja. Gak ada semangatnya, sulit. Itu pertama. Spirit itu berarti juga bicara tentang inspirasi. Spirit, inspirasi. Jadi, in spirit. Jadi kalau spirit itu ada dalam hidup kita, kita punya inspirasi. Amin. Anggap aja pertama, aku punya semangat nih. Gak usah kita ngomong rohani dulu ya. Contoh di dunia ini, aku punya semangat nih. Tapi ini susah nih. Mungkin kita ngomong gereja atau apa, wah jalan buntu terus gimana, semangat. Muncul inspirasi itu. Karena gak putus asa. Oh jadi musik gini, waduh kok salah. Gini salah, oh ini jadi ketemu. Itu inspirasi. Tapi yang ketiga spirit itu, Roh Allah itu sendiri. Amin. Dia bekerja dalam hidup kita. Itu di luar jadi jangkauan manusia semuanya. Yang tidak mampu menjadi mampu. Di hari akhir pun kita akan diangkat Tuhan. Amin. Gitu loh. Kita gak perlu sampai mulai kapan. Serahkan Tuhan. Kapan Tuhan angkat. Ada waktunya semua diangkat. Saya waktu sekolah minggu hanya dikasih pelajaran. Sama guru sekolah minggu. Karena zaman dulu orang tua kita belum Kristen semua. Kristen masih sedikit, masih pakai sepeda baju putih. Kalau ada orang Kristen, saudara, pendeta naik, itu kita ketawain orang-orang yang lain. Oh, tapi sekarang Kristen itu bukan diketawain, dipuji-puji lebih dari Tuhan. Ini juga salah. Pendeta tetap pendeta. Amin. Dulu saya lihat pendeta saudara pakai baju putih. Orang menghindar, pendeta.
pendeta. Begitu anak pendeta nggak direken. Sekarang anak pendeta, seperti dewa. Pendetanya seperti Tuhan, sudah. Beda zamannya. Ada hal yang salah juga di tempat ini. Tidak pernah ketemu di tengah. Itulah manusia. Ketika saya masih sekolah minggu, guru sekolah minggu mengajar, berdoa untuk papa mama, untuk orang tuamu, saudaramu. Jadi kalau saya berdoa, Tuhan, papa mama saya, kadang-kadang saya sebut nama. Kakak-kakak saya sebut nama, kadang tidak, cuma papa mama saudara. Itu jadi lama-lama jadi hafalan. Kalau tidur-tidur ngantuk-ngantuk, Tuhan berkati papa mama saya supaya berdoa. Jadi itu hafalan. Kadang sampai sekarang kadang-kadang saya ngantuk gitu. Ngantuk ya, berdoa gitu ya, sudah. Gitu. Setelah doa bapak kami berdoa, Tuhan berkati orang tua saya, keluarga. Orang tua saya kan sudah meninggal. Terbawa terus itu. Gitu. Kemudian saya dewasa. Tuhan ngomong apa? Saya masih kaum muda seperti saudara, belum bisa khotbah. Jangan berdoa cuma orang tuamu. Bagaimana temanmu, saudaramu? Loh, saya belum khotbah, belum bisa apa-apa. Bagaimana dengan orang teman-temanmu, saudaramu semua, familimu, orang yang ketemu? Akhirnya saya, ya Tuhan berkati supaya mereka selamat, teman-teman saya di sekolah, teman saya di sini, teman saya di ini, cuma tidak sebut nama. Akhirnya itu muncul terus. Sampai saya menikah, baru orang tua saya bertobat. Bayangin, dari umur berapa saya sampai menikah? Umur 25. Kurang lebih, taruhlah 15 tahun lebih. Baru orang tua saya bertobat satu-satu. Pelan-pelan bertobat. Tanpa saya sadari hari ini, gitu loh. Roh itu bekerja luar biasa. Saya bukan seorang yang hebat. Saya biasa-biasa kumpul orang jadi Kristen. Roh Allah yang bekerja. Sehingga saya punya pandangan waktu di kaum muda itu saya baca firman. Jikalau seorang punya 100 ekor domba dan 1 hilang, maka 99 ditinggal ditaruh satu tempat, yang 1 dicari sampai ketemu. Itulah namanya orang yang care. Gitu loh. Oh jadi 100. Waduh. Gak mikir 100-nya. Pokoknya saya mendoakan semua. Satu-satu. Hari ini saya tidak tahu lagi saudara. Saya buka persekutuan begitu besar. Saya pergi ke NTT itu ada Thalia dulu masih kecil itu. Persekutuan doa lebih dari 200-300 saya layani. Kemudian desa lebih dari 100. Gereja lebih dari 100. Saya buka persekutuan pengusaha full gospel lebih dari 100. Bayangkan. Sekarang buka gereja sebelum pandemi 62. Hanya cuma 14 tahun 62 gereja. Saya bukan tipe orang yang punya target jumlah, tidak. Tapi bulan Juni, saudara, bulan Juni. Ini kan sudah Juli ya. Juni, waktu saya di sini nih, Juni, Tuhan berkata, noleh ke belakang sebentar. Maksudnya noleh lihat ke belakang. Dulu sekolah minggu kamu berdoa. Terus kamu disuruh doa. Terus ingatanmu 100. Apa yang terjadi sekarang? Iya, betul juga. Saya heran. Teman saya bertobat semuanya. Keluarga bertobat semuanya. Gitu. Kita masuk desa banyak sekali bertobat. Gitu. Bukan karena kita kuat gagah kita. Karena roh Allah bekerja. Spirit. Amin. Spirit itu, makanya hari ini saudara harus taruh dalam hatimu. Tuhan, aku gak berdoa cuma diriku. Untuk orang tuaku, saudaraku, temanku, gerejaku. Gak usah nama-nama kebanyakan. Tuhan akan bawa itu. Semangat itu muncul kembali walaupun tidak seperti pendeta-pendeta. Tapi cara mungkin yang lain. Gitu loh. Maka ada inspirasi hebat. Dan gitulah kita akan lihat roh Allah itu bekerja. Amin. Ketika saya menoleh ke belakang, ini Pantai Kosta Karismatik kita ini. Bagaimana kita bisa melayani gereja Protestan, tradisional. Di gereja mana saja di seluruh NTT. Di desa mana saja saya bilang, kita mau KKR langsung. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Amin. Gak gampang. Kenapa? Itulah spirit. Saya ingin supaya saudara hari ini berjalan bersama Tuhan.
sampai akhir hidup kita. Mari kita pakai berdiri, kita berdoa. Supaya setiap kami Tuhan, bukan hanya sekedar punya karir, tapi biar setiap kami teman-teman muda ini, dia punya prestasi dan ingin dalam prestasinya. Dan disertai dengan karakter, melalui firman Allah yang mengubah karakter kami. Dan biar hidup kami punya tetap semangat, punya inspirasi, ide-ide, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Buatlah setiap Tuhan, setiap anak-anakmu di tempat ini kuat menanti janjimu setiap hari dan tidak pernah lelah. Karena Engkau akan pasti mengangkat mereka. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita pujikan refnya. Dengan kasih-Mu Kau bawaku naik. Saya undang untuk WL Singer. Dengan kasih-Mu membawaku naik dalam kuasa-Mu. Katakan, aku berlindung dalam kekudusan-Mu, Kau bawaku menang. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu, berjalan denganmu, ku lewati semua. Mari kita pujikan refnya ini. Dalam kasih, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik dalam kuasa-Mu.
bercerita sedikit waktu, tidak panjang. Di Sydney, anak-anak muda semua kumpul. WL-nya menyanyikan lagu yaitu Kudus Kasih-Mu. Di situ ketika dia menyanyikan, dia nangis. Semua yang ada di situ sambil menyanyi, sambil menangis, satu gedung semuanya. Tuhan lawat luar biasa. Saya tanya, lagu ini dibandingkan dengan lagu yang lain. Maksudnya lagu gereja kita kan ada beberapa. Bukan gereja, bukan penyanyi lain. Maksudnya tulisan saya sendiri. Ketika beberapa pendeta dengar lagu ini, dia nangis, saudara. Karena dia tahu pergumulan kita tidaklah mudah. Kita mesti kuat menunggu janji Tuhan. Tidak boleh lelah. Dan berjalan dengan Tuhan sampai kepada ujungnya. Dia keluar air mata terus. Sampai saya datang, kenapa? Tidak kuat saya. Ada juga yang bicara tentang firman. Saudara, jadi saya inginkan supaya teman-teman hari ini gitu loh, belajar membuka hati kita. Supaya spirit kita itulah yang bangkit. Bukan ego kita. Mari kita tutup di dalam doa. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja blessing in the spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan Tuhan dari umat-Mu. Kiranya menjadi tupa yang harum di hadapan Tuhan. Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Shalom, shalom. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Menjadi
denganmu.